Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah berpikir komputasional atau computational thinking, di mana kita masih membahas mengenai problem solving, yaitu pattern recognition. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya dari minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi ya, kita sudah bicara 4 fondasi dalam computational thinking. Ya, yang pertama adalah decomposition, kita sudah bahas di pertemuan kelima kuliah. Kemudian abstraction, pertemuan keenam kuliah. Kemudian pertemuan kali ini kita membahas tentang pattern recognition. Nah, setelah UTS, teman-teman akan belajar mengenai algorithmic design. Nah, pengertian masing-masing itu sudah kita bahas. Untuk decomposition itu artinya bagaimana kita membagi masalah dari suatu masalah besar yang mungkin kompleks ya, menjadi sub-sub problem atau sub-sub masalah yang kompleksitasnya jauh lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan oleh komputer. Nah, kemudian pertemuan keenam kemarin ya, minggu lalu kita sudah bahas abstraction, di mana di situ kita perlu fokus ke hal yang penting, ya. Jadi, hal yang tidak penting itu bisa kita beri prioritas yang paling rendah, ya, di mana di sini kita harus mengenali key problems dari permasalahan kita ya. Apa sebetulnya root cause-nya, ya. Nah, kemudian minggu ini kita bahas mengenai pattern recognition, di mana kita akan mencari similarities atau tren ya, tren terhadap masalah. Nah, setelah UTS, teman-teman akan belajar algorithmic design, di mana kita akan membangun step by step instruction ya, instruksi terstruktur ya, langkah per langkah untuk menyelesaikan masalah. Baik, sekarang kita bahas pattern recognition. Contoh kasus ya yang memerlukan pattern recognition. Misalkan teman-teman diminta untuk menjumlahkan angka gitu ya, dari 1 sampai 1000. Kalau kita melakukan penjumlahan seperti biasa ya, artinya kita jumlahkan 1 plus 2 itu 3, ditambah dengan 3 itu menjadi 6, lalu nanti ditambah dengan 4 menjadi 10, dan seterusnya sampai 1000, itu artinya kita masih melakukan mathematical thinking. Yang tidak salah sebetulnya ya. Betul juga ya, cara seperti itu boleh. Hanya saja lebih lama mungkin ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, tapi kalau kita berpikir kritis ya, kita bisa menemukan adanya pola atau pattern dari permasalahan yang ini tadi ya, 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 1000. Kita bisa lihat ada keteraturan di sini ya. Jadi di sini kita lihat ya, 1 ditambah 1000. Nanti hasilnya adalah 1001. Kemudian 2 ditambah sebelum 1000 itu 999. Hasilnya juga 1001. Nanti 3 ditambah lagi dengan 998. Hasilnya juga 1001. Nah, di sini kita bisa lihat adanya pola atau pattern ya. Di mana tadi ya, 1 tambah 1000 itu 1001, 2 ditambah 999 itu 1001, 3 ditambah 998 juga 1001, 4 ditambah 997 juga 1001 ya. Dan di sini kita lihat ada sebanyak berapa pasang ya. Kalau misalkan 1 sampai 1000 kan kita berarti punya 1000 angka yang harus kita jumlahkan. Nah, kalau 2 angka yang depan dan belakang itu dijumlahkan, itu akan menjadi 1001, 1001, 1001, 1001 sebanyak separuhnya dari 1000, yaitu 500. Ya, sehingga kita bisa bilang bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai 1000 itu hasilnya adalah 500 dikali 1001. Maka kita bisa buat formula ya, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N itu adalah N per 2 dikali N plus 1. Ini adalah pattern-nya, polanya dari penjumlahan ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai computational thinking. Baik, kasus berikutnya, misalkan kita punya grid-grid seperti ini. Ya, kita punya 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan 6 kali 6. Yang diminta adalah mencari berapa jumlah kotak putih di dalam setiap kotak yang besar ini.
ya. Dan kita diminta untuk mencari angka yang muncul berikutnya, begitu ya. Nah, cara yang pertama itu kita menghitung dari gambar. Ya, misalkan angka 4 ini berarti kotak putihnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18 juga demikian, 28 juga demikian. Cara yang kedua, kita berpikir kritis, ada tidak ya polanya ya antara bilangan-bilangan yang sudah kita hitung tadi ya. 4, 10, 18, 28. Kita pikir-pikir, oh ternyata belum ketemu ini polanya, begitu ya. Nah, kemudian kita berpikir kritis ya, lebih lanjut, ternyata kita lihat di sini bahwa ada pola ukuran kotak dengan banyaknya kotak hitam, di mana kotak hitam itu selalu berada di diagonalnya dan di kedua ujungnya. Ya, jadi selalu polanya tuh begini. Ya, makanya ada maksud kenapa di sini diberikan gambar seperti ini ya. Karena dia menunjukkan pola sebetulnya. Nah, sehingga kita kalau mau menghitung kotak yang putih, bagaimana caranya? Ya kita hitung saja jumlah seluruh kotak yang ada di masing-masing kotak besar ini, ya. Kemudian dikurangi dengan jumlah kotak hitamnya, ya. Untuk jumlah kotak kecil ya, kita ambil yang contohnya yang kotak 4 kali 4 dulu misalnya ya. Kotak 4 kali 4 ini menghasilkan angka 10 ya, bilangan kotak putihnya ini 10 karena kita kalikan dulu 4 kali 4 untuk mencari jumlah semua kotak kecil yang ada di dalam sini, yaitu 16. Kemudian dikurangi dengan jumlah kotak hitam, ya, yaitu ada yang di diagonalnya ini jumlahnya 4, ditambah dengan di ujung-ujung, yaitu 2. Ya, begitu juga dengan kotak yang 5 kali 5 misalkan ya. Untuk kotak yang ukurannya 5 kali 5 ini, kita hitung dulu berapa jumlah seluruhnya, yaitu 5 kali 5. Ya, berarti ada 25 kotak kecil di dalam sini. Kemudian kita kurangi dengan jumlah kotak hitam itu yang di tengah-tengah, yang di diagonal ini, yaitu 5, dikurangi lagi dengan 2. Sehingga 25 dikurangi 5 adalah 20, dikurangi 2, 18. Seperti itu ya. Sehingga ukuran kotak berikutnya, misalkan kita ingin cari untuk kotak yang 7 kali 7, ya berarti gunakan pola tersebut, yaitu 7 kali 7, 49, dikurangi dengan jumlah kotak yang di diagonal yang warna hitam, yaitu 7, ditambah dengan yang di ujung-ujung itu juga hitam juga 2 ya. Sehingga pengurangnya adalah 7 plus 2. Sehingga jumlah kotak putihnya ada 40. Sekarang kalau ditanya bagaimana dengan ukuran kotak 1 juta kali 1 juta? Teman-teman sudah tahu polanya. Polanya adalah N kali N dikurangi N plus 2. Ya, dan itu yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan. Ya. Baik, itu adalah pengenalan pola ya. Jadi sebetulnya apa sih pengenalan pola itu ya? Pengenalan pola atau pattern recognition itu sebetulnya ya mengenali pola-pola yang muncul di antara problem yang berbeda ya. Dan dalam problem tunggal. Satu paradigma lain adalah pengenalan pola ini kita gunakan untuk memecahkan masalah yang sudah pernah dilihat atau sudah pernah dipecahkan sebelumnya. Nah, itu pattern recognition dalam arti lain ya, dalam paradigma lain. Jadi, kita sudah pernah banyak latihan, kemudian pada saat kita menghadapi persoalan yang mirip atau sama, ya kita tinggal menggunakan cara yang sama atau mirip-mirip. Nah, itu pattern recognition yang lain. Nah, kalau contoh 2 tadi ya, yang ini contoh 1 dan contoh yang kedua, ini pattern recognition dalam satu problem ya. Jadi problemnya tunggal, kemudian kita kenali pola dalam menyelesaikan problem tunggal tersebut ya. Pola yang berlaku untuk problem yang kecil maupun problem yang besar gitu ya. Jadi ada 2 paradigma. Yang pertama adalah pattern recognition pada problem yang berbeda dan pattern recognition pada problem tunggal. Nah, ini juga alasan mengapa di computational thinking ini teman-teman banyak diberi asah otak ya, gitu ya. Karena supaya teman-teman ini sudah familiar dengan persoalan-persoalan yang akan muncul di computational thinking,
familiar juga dengan cara-cara mengerjakannya dan cara berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah, sehingga nanti pada saat muncul problem yang mirip atau sama bahkan ya, teman-teman sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Dan tidak hanya di problem matematis saja, tapi juga di problem sehari-hari. Ya. Nah, ini sebetulnya pattern recognition ini sangat penting ya, karena pengenalan pola itu sebetulnya dasar dari pengetahuan kita yang kita punya sampai sekarang. Ya, contoh pada saat kita masih bayi ya, kita selalu menggunakan pola untuk memahami dunia kita ya. Mulai dari cara berbicara gitu ya, kita belajar meniru dulu dari orang tua, meniru dari kakak adik dari kakak ya sekitar kita gitu ya. Terus kemudian sampai memahami artinya dari kata-kata yang tadinya kita tiru gitu ya. Setelah kita memahami polanya, kita bisa berbahasa karena apa? Kita memahami artinya dan kita mengikuti pola-pola orang di sekitar kita dalam menggunakan bahasa tersebut, dalam menggunakan kata-kata tersebut ya. Makanya bahasa yang kita pelajari saat masih bayi itu adalah mother language katanya gitu ya. Mother language ya, bahasa ibu ya. Karena ya itu adalah yang pertama kali kita lihat dan pertama kali kita pelajari polanya sehingga kita paling familiar dengan itu. Gitu ya. Begitu juga dengan waktu kita mengembangkan respons perilaku kita. Ya, saat masih bayi kita melihat orang tua kita bagaimana sih berperilaku. Nah, kemudian kita meniru ya perilaku tersebut. Ya, juga cara kita berkomunikasi itu juga dari kita memahami sekitar kita kan. Kalau kita begini nanti orang begitu. Kalau kita begini pendekatannya orang begitu. Itu kita tanpa sadar kita pelajari ya. Jadi experience itu sangat penting dalam membangun karakter kita dan cara kita dalam berperilaku gitu ya. Oke, itu pattern recognition yang selalu kita gunakan ya dari kita bayi. Ada lagi pengenalan pola yang dipakai untuk mengenali wabah penyakit ya. Contohnya waktu kita pandemi COVID-19 ya, ini 2 tahun lalu ya, baru berakhir ya kira-kira ya, bahkan mungkin baru tahun lalu ya kita baru bisa beraktivitas dengan tenang tuh ya. Nah itu bagaimana ilmuwan ini mengidentifikasi pola wabah penyakit COVID? Nah ternyata dibandingkan dengan flu Spanyol yang muncul tahun 1918. Contoh lain yang menarik mungkin pada saat YouTube misalkan merekomendasikan tayangan ya berdasarkan pola tontonan ya. Jadi kalau yang sering nonton apa channel-channel religius gitu ya. Nah nanti besok pada saat membuka YouTube lagi yang direkomendasikan adalah channel-channel yang religius juga gitu ya. Atau misalkan yang suka shopping gitu ya, suka pakai Shopee atau Tokopedia misalkan ya. Itu yang sering dibuka itu akan sering direkomendasikan juga. Jadi barang-barang sejenis dengan yang dibuka itu akan sering muncul di beranda, diiklankan gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena platform-platform tersebut itu menggunakan pola ya, pola tontonan ya. Jadi kalau yang sering diklik adalah di platform e-commerce misalkan yang sering diklik adalah baju bayi misalkan, maka besok mungkin yang ditampilkan adalah apa? Biskuit bayi misalkan ya, hal-hal yang terkait dengan perbayian misalkan gitu ya. Nah, banyak lagi contoh kasus ya di mana pengenalan pola ini menjadi suatu hal yang penting dalam membangun suatu pengetahuan ya. Nah, dalam informatika sebetulnya pengenalan pola ini sangat penting ya. Dia merupakan ya bersama dengan machine learning ya, machine learning dan pattern recognition itu menjadi bagian yang penting dalam artificial intelligence. Di mana ini adalah bidang gitu yang mempelajari atau memberi kemampuan pada mesin untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang tersedia. Jadi mesin ini diberi kemampuan untuk belajar dari pola-pola yang ada, gitu ya. Dan machine learning itu kan sebetulnya arti harfiahnya adalah pembelajaran mesin ya, gitu ya. Dimana kita ingin mesin nanti itu bisa belajar dari pengalaman yang lama
gitu untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Ya. Ya, contoh aplikasi machine learning yang sekarang banyak dipakai adalah pengenalan wajah berbasis gambar, misalkan gitu ya, identifikasi penyakit tanaman berbasis foto, dan lain sebagainya. Kalau dulu ada yang pernah pakai Facebook gitu ya, Instagram, itu kan kita bisa tag ya, tag wajah gitu. Nah, karena kita mengetag wajah, data wajah dan tag-nya itu masuk ke servernya si Facebook atau Instagram misalkan ya. Nah, berikutnya pada saat ada wajah yang mirip dengan itu ya, jadi dia mempelajari tuh fitur-fitur wajah. Begitu ada wajah yang mirip seperti itu, akan muncul rekomendasi. Apakah ini si A gitu ya. Walaupun yang memasukkan fotonya mungkin orang lain gitu ya, tapi karena sudah ada informasi sebelumnya bahwa wajah yang begini itu namanya adalah si A gitu, maka pada saat orang lain mengupload foto si A, udah langsung ada rekomendasi Pak bahwa ini si A. Jadi ada pertanyaan, apakah ini si A gitu. Nanti kalau memang betul dia langsung accept dan langsung otomatis tertag gitu ya fotonya. Tapi kalau dia tidak setuju, ya berarti tidak tertag dan si mesinnya belajar bahwa oh ternyata fitur-fitur yang saya pelajari masih salah, kurang tepat gitu ya. Itu sebagai pembelajaran juga ya sebetulnya. Si Facebook atau Instagram memberikan rekomendasi, kemudian kita beri acknowledgement ya, iya atau tidak, itu ternyata wahana untuk mesin belajar juga gitu ya. Ya, jadi pattern recognition ini memanfaatkan keteraturan atau pola dari suatu objek ya, dan menggunakan template matching. Baik, ini contoh pattern recognition yang digabungkan dengan decomposition ya. Misalkan teman-teman bermain Sudoku, pasti tahu ya Sudoku itu apa ya, yang di satu kotak itu harus ada angka 1 sampai 9 tapi tidak boleh berulang. Begitu pula di baris dan di kolom ya, harus ada angka 1 sampai 9 dan tidak boleh berulang. Kebayang kalau tidak ada pemisah seperti ini ya. Ya, hanya diminta apa namanya? Kotak yang besar saja tanpa kita berpikir dekomposisi misalkan. Akan sulit ya untuk memecahkan masalah Sudoku ini. Ya, tapi begitu dibagi menjadi kotak kecil-kecil, nah ini membantu kita dalam berpikir memikirkan solusinya seperti apa gitu ya. Jadi Sudoku ini adalah gabungan antara decomposition dengan pattern recognition ya. Untuk lebih memahami ya mengenai penggunaan pattern recognition dalam penyelesaian masalah atau dalam problem solving, silakan teman-teman coba dulu untuk menyelesaikan 3 masalah yang akan ditampilkan di sini ya. Ini masalah pertama, coklat untuk bebek ya. Silakan bisa di screenshot kemudian dicoba dikerjakan dulu. Oke, sudah ya. Kemudian ini problem yang kedua ya. Ini mengenai digit terakhir ya. Silahkan coba di screenshot dulu atau di pause videonya, kemudian teman-teman coba mengerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah? Baik. Ini adalah problem yang ketiga ya. Ayam bebek ya. Silahkan dibaca ya, di screenshot, kemudian dibaca dan coba dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, nanti saya akan membuat video lagi ya untuk penyelesaian 3 problem ini, tapi dengan syarat teman-teman semua sudah membaca dulu masalahnya dan sudah mencoba dulu sendiri ya. Nanti setelah mencoba, sudah tahu kira-kira bagaimana, saya akan berikan video pembahasan 3 soal ini ya untuk bisa didiskusikan kembali begitu ya. Oke, baik. Jadi sebelum ditutup, ini adalah penjelasan mengenai ujian untuk semester genap tahun 2024 sekarang gitu ya. Silahkan dibaca. Ya, semoga lancar ujiannya ya. Kita ujian hari Senin ya, tanggal 18 Maret 2024. Baik, itu dulu materi kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu nanti video pembahasan 3 soal yang tadi ya.
Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.